Tadi pakainya ini atau kalau itu ini nggak perlu ya? Iya. Ya. Makasih. Selamat siang, senang sekali bisa berada di sini di gedung baru. Saya baru pertama kali juga masuk ke gedung ini. Dan terima kasih untuk Sumelina atas undangannya, kepercayaannya bisa berbagi. Saya mendengar bahwa yang hadir, halo Bu Roslita ya, orang lama yang pernah kenal. Saya dengar di sini yang hadir parent sama mentor ya, mentor untuk remaja yang mungkin ya atau anak-anak juga guru sekolah minggu juga ya. Topik ini sebetulnya nanti menarik adalah diskusinya, karena saya percaya Anda pasti punya banyak pertanyaan juga begitu ya. Dan menjadi tantangan buat saya ketika saya menelusuri mempelajari. Mengapa? Karena penelitian untuk khusus Alpha Generation itu masih tergolong sedikit. Karena generation ini memang seperti yang sudah disebutkan ya. Jadi dia ini baru mulai tahun keberapa sampai keberapa, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi penelitiannya pun sebetulnya masih akan terus berkembang ke depan begitu ya, untuk melihat banyak hal ya. Nah, kenapa penelitian itu penting? Karena dia yang akan melihat lebih jauh seperti apa generasi ini yang akan lebih kelihatan lagi kesulitannya, tantangannya, bahkan peluangnya begitu ya. Nah, karena bersifat seminar memang saya tidak mempersiapkan kayak khotbah begitu. Jadi lebih langsung kepada materi, tetapi tentu kita akan melihat berpegangan, nanti saya singgung sedikit prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu untuk menjadi guidance-nya kita tentunya ya, karena kita butuh itu menerangi kita. Nah, banyak yang sudah tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ya, di kitab Keluaran mulai di situ syarat sekali dengan himbauan, anjuran, nasihat dari firman Tuhan yang dibukukan begitu ya, untuk bagaimana menuntun bangsa Israel supaya mereka itu dari generasi ke generasi. Nah, perhatikan nih. Dari generasi ke generasi mereka harus menyuarakan, mengendapkan, menjadikan habit pada generasi itu untuk mengenal Tuhan dan karyanya dan sadar akan siapa dirinya dan panggilannya dalam dunia. Nah, ini penting nih prinsip itu. Dari generasi ke generasi selalu disebut. Misalkan, ceritakanlah pada waktu kamu sedang duduk, waktu kamu tidur, waktu kamu sedang, itu berulang-ulang. Taruhlah itu di tiang pintu rumahmu, atau ukirlah itu, dikalungkanlah di tanganmu dan sebagainya dan sebagainya. Banyak simbol-simbol yang dimunculkan. Ya, saya sebut simbol. Kenapa? Karena simbol itu berbicara tentang aplikasinya nanti tergantung seperti apa situasi hidup yang kita hadapi. Tapi simbol itu menunjukkan pada sebuah prinsip. Ya, prinsip bahwa hidup itu harus dipenuhi, semuanya kita harus biasakan untuk ada berbunyi itu untuk mengingatkan kita. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena kita manusia seringkali terpleset. Kita gampang terpleset. Nah, saya pakai bahasa yang lebih gampang dimengerti oleh Anda. Tapi kalau bahasa di dunia psikologis bilangnya disruption. Jadi dalam hidup ini akibat efek dosa mula-mula manusia jatuh dalam dosa, maka disruption dalam hidup kita itu sering kali terjadi. Apa itu disruption? Gangguan. Gangguan itu mirip begini, lagi bicara, ada orang lewat, potong kita jalur. Kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada orang lewat, ya, membuat kita ada orang. Nah, itu disruption namanya, ada yang terganggu di situ. Disruption contohnya apa lagi? Lagi dengar musik, tiba-tiba ada yang teriak-teriak di sana. Itu disruption namanya. Ya. Artinya saya sedang ngapain tapi tiba-tiba ada yang mengganggu. Nah, itu namanya disruption. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, ini prinsip yang kita perlu sadar. Kita perlu sadar dan terima. Apa itu? Disruption pasti akan terjadi dalam hidup. Suka, tidak suka, rencana, tidak rencana, pasti akan ada. Ini dulu yang harus diterima. Kenapa? Kalau kita punya mindset kita menerima, kita tidak akan kaget waktu kita menghadapinya.
Banyak orang akhirnya waktu menghadapi sesuatu yang disruption, kita marah, kita gusar, kita distress, kita maki, kita apa. Kita lupa, disruption itu pasti akan terjadi. Ini dulu yang kita perlu sadar. Kalau kita tidak mengerti ini, hidup kita tidak akan berhenti di stres terus. Di stres itu apa? Stres negatif. Tidak akan berhenti. Kita tidak akan happy dalam hidup. Kita akan selalu mengeluh apa saja. Karena kita lupa, dunia yang sudah berdosa ini pasti akan ada disruption. Nah, saya kasih contoh. Karena bicara generation ya. Kenapa saya buka ini? Karena ini menjadi landasan dulu. Sehingga nanti waktu kita mengalir memikirkannya dan nanti diskusi, Anda sudah punya sebuah mindset. Jangan lagi bertanya gini, gimana ini dia kok terus menerus begini, anak ini kok nggak mau dikasih tahu. Berarti Anda belum apa tuh tadi itu namanya, belum lengket dengan pemahaman. Itu wajar. Jadi jangan lagi dimengeluhkan. Nah, ini dulu tuh. Kenapa saya harus garis bawahi? Nah, dalam penelitian tadi saya sudah sebut. Maksudnya apa? Tentang relasi manusia. Sejak anak itu masih kecil, ya, diasuh oleh yang paling utama itu namanya ibu, mama, mami, ibunda. Oke. Kalau bahasa Okian saya ingat mama saya kalau panggil mamanya tuh buah. Ya, itu bahasa Hokkien-nya katanya ya, panggil mama ya. Jadi grandma saya dari mama, kalau mama saya panggil dia bukan mama, bukan mami, tapi buah gitu ya. Nah, relasi anak sama mama yang paling awal itu pernah diteliti, dicari supaya penelitiannya enak gitu ya. Dicari nih orang yang betul-betul mendekati banget, pokoknya dia sehat mental lah. Nah, sehat mental berarti dewasa, ya, penuh hikmat, kira-kira gitu ya. Dicari tuh orangnya, tentunya dicarinya ini melalui tes, melalui apapun ya. Nah, lalu dia dengan anaknya sendiri, anak kandung tentunya ya. Lalu itu diteliti, mereka berelasi, ya, dan dilihat menit, detik demi detik. Kira-kira mulai muncul disruption. Disruption itu misalnya satu membuat satu bisa terpicu jengkel. Nah, itu namanya disruption. Saudara ngerti? Disruption itu bisa hadir gini, lagi rapat. Ada yang yang satunya merasa, aduh jangan main HP lah, udah nanti itu. Itu sudah disruption, saudara. Ya. Atau ada yang lagi ngapain, tiba-tiba nyeletuknya nggak nyambung. Itu sudah disruption juga. Ya. Ngerti ya maksudnya ya disruption. Itu segala hal yang sepertinya membuat konteks sebuah situasi dan suasana saat itu menjadi ada terusiknya. Misalnya Anda diam-diam jadi jengkel dalam pikiran, gak berani ngomong sih, itu sudah disruption. Saya ngerti ya mas saya. Nah, diteliti nih, waktu berinteraksi kira-kira waktu demi waktu berlalu, berapa detik kemudian kah atau berapa menit kemudian itu muncul disruption. Saudara bisa tebak hasilnya apa? Gak lama saudara. Sekitar 19-20 detik disruption sudah bisa muncul. Ya, misalnya mamanya, jangan main yang itu, yang ini loh. Itu sudah disruption, saudara. Saudara ngerti arti disruption sekarang? Nah, jadi bayangkan ketika manusia efeknya jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menganggapnya bahwa itu cuman teori. Ya saya tahu, udah. Amati dalam hidup. Saudara mau berangkat bareng-bareng naik mobil generation, kan ada cucu, ada anak, mana. Tiba-tiba ada sedikit aja yang satu, geser sana sedikit, itu sudah disruption saudara. Pokoknya segala sesuatu yang membuat hadirnya hal yang tidak mengenakkan, nah itu gampangnya deh gitu deh. Yang mengusik, mengganggu satu orang saja, itu sudah disruption. Nanti ketika disruption muncul, kadang-kadang kalau tidak terjadi repair, nah itu sebetulnya repair itu artinya diluruskan kembali, dientengkan kembali, dirilekskan kembali, maka itu bisa kayak ombak, itu kayak ngalir terus, bergelombang terus, saling mempengaruhi. Hati-hati, ya, saling mempengaruhi. Jadi ada harus pihak yang tenang di situ. Baru dia menghentikan gelombang itu.
Paham maksud saya? Kalau enggak menular. Nah kalau menular ngerti ya istilah itu. Pasti yang lain akan muncul. Iya nih gue juga yang lalu kamu juga begitu gini. Wah itu menular tuh. Jalar. Muncul semua yang apa-apa tuh. Semua mengeluh apa. Semua ngomong apa. Nanti yang lain bilang. Udahlah ini kenapa sih ribut lagi. Gak enak sekali kalau pergi bareng-bareng. Loh mulai. Nanti yang satu nyambung. Iya kapannya kita tuh bisa tenang aja tuh loh kalau pergi bareng-bareng. Nular nyambung. Gitu ya sahut-sahutan tuh. Ya. Tapi ada yang mungkin diam tapi dalam kondisi bete, gitu kan? Kalau ditanya, jadi kita mau kemana lebih dulu? Diam. Yang lain bilang, kenapa diam? Oh, karena efek tularnya tadi tiap orang berbeda. Ada yang memilih diam ngambek. Saya ngerti ya, itu disruption. So, jadi kalau kita udah mengerti ini dulu, ya, saya berharap Anda ngerti rahasianya. Jadi rahasianya apa? Untuk membuat, kalau begitu Bu, pertanyaan kritis nih begini kan, kalau Anda kritis akan muncul. Kalau gitu mana ada orang yang betul-betul sehat mental Bu? Misalnya gitu ya, jawabannya. Oh kok semua orang udah ini doang gitu ya, efeknya begitu pula ya. Jawabannya di sini, diteliti. Apa yang membedakan? Ya, orang yang dalam kondisi disruption pun masih bisa disebut itu sehat mental, baik. Ya, relasi dan sebagainya, emosinya dan sebagainya. Adalah kuncinya di mana? Dia bisa repair, memperbaiki, menetralkan dan kata lain. Misalnya gini, tuh sorry ya, saya tadi kurang sabar, gini. Nah itu repair namanya, pengakuan. Nah, masalahnya seberapa nanti tantangannya kita membiasakan diri berani minta maaf. Berani untuk terlihat, ya tadi saya menjengkelkan banget jadi orang. Atau Anda penuh dengan selalu harus membela diri. Nah karena kalau membela diri itu akan muncul yang lain juga akan begitu. Bahasa kerennya bilang gengsi. Ya, pasti akan yang lain juga akan begitu. Kenapa? Ingat prinsip menular. Ya, itu yang Anda, kalau bahasa teologi bilang, itu yang Anda tanam, ya itu yang Anda tuai. Anda mau generasi Anda bisa minta maaf, Anda sendiri perlu bisa minta maaf. Nah itu pembukaan saya, supaya sedikit menolong kita untuk mulai pada mindset. Oke? Jadi jangan kaget, jangan heran, kita akan langganan dengan disruption. Kenapa saya pakai kata langganan? Ya bola-balik dia akan muncul gitu maksudnya, langganan. Jadi terimalah kalau dia langganan dalam hidup Anda. Oke? Nah, karena itu lebih sehat. Ya, terima. Nah sekarang, kenapa, saya permisi dulu ya, minta maaf nanti saya terjemahkan bahasa Indonesianya loh ya. Saya siapkan memang dengan apa sih, memang waktu itu bertanya-tanya ini bahasa Indonesia apa sih? Ya udahlah ya gitu, nanti pokoknya yang penting saya terjemahin ya. Kenapa penting kita mendiskusikan tentang generasi-generasi? Ini dulu, kenapa penting? Pertama itu di atas tuh tulisannya apa? Marketing sama teamwork. Maksudnya apa sih Bu? Gini loh, ternyata yang membuat pemberian nama kebanyakan generasi-generasi dan yang mencetuskan banyak itu adalah orang-orang yang di dunia usaha. Serius? Iya, kenapa? Karena demi untuk baca trennya apa, yang mana akan lebih laris, cara apa untuk menyentuh orang. Yang kedua, teamwork dalam organisasi atau perusahaan atau institusi. Teamwork, kenapa? Karena yang direkrut ada yang muda, baru lulus, fresh graduate, ada yang sudah senior, yang udah pengalaman makan asam garam entah berpuluh-puluh ton gitu ya. Ya, itu guyonan saya, makan asam garam berpuluh-puluh ton ya. Udah kenyang dia dengan berbagai hal yang namanya asin lah, asam lah gitu ya, kecut lah, yang macam-macam ya. Nah jadi penuh dengan nasihat dalam hidup mereka ya, karena mereka juga sudah hidupnya begitu ya. Nah karena seperti itu gimana ini bisa kerjasama, teamwork. Itu sebetulnya cikal bakal lahirnya kenapa ada generation Z lah, X lah, inilah, itulah namanya. Oke, ini dulu yang kita mengerti. Yang kedua,
juga adalah hasil dari orang yang namanya sosiologis, ahli sosiologi. Mereka yang mempelajari tentang masyarakat dan kelompok-kelompok. Ya, tren-tren itu seperti apa, kebiasaan itu apa yang jadi buah pikirannya, apa yang menjadi kebiasaannya yang baru, apa cara berpikirnya yang baru. Kira-kira begitu. Oke? Jadi ada yang disebut dengan orang sosiologi ini bilang generational analysis. Jadi dia menganalisa generasi-generasi itu yang beda-beda itu. Ya. Dan untuk apa? Dipelajari. Untuk apa? Dipelajari. Untuk bisa melihat apa yang terjadi dengan dunia di zaman itu. Yang mempengaruhi generasi yang lain yang pernah punya pengalaman di dunia yang berbeda. Kira-kira begitulah. Oke? Kira-kira dua hal besar ini bisa dipaham kenapa muncul nama dan sebagainya itu untuk apa sih sebetulnya, dari mana datangnya, kira-kira itu dulu. Jelas ya? Jadi kalau kita mengerti ini berarti kita langsung sudah paham bahwa ada hal yang positif yang dilakukan oleh para sosiologis itu atau ahli sosiologi itu, ahli masyarakat, studi mempelajari masyarakat itu untuk menolong manusia, untuk menolong kita itu bisa mengerti perbedaan tiap generasi cara berpikirnya. Kira-kira begitulah. Dari mana datang cara berpikirnya? Ya dari kondisi yang dia sedang lebih banyak hadapi atau dikasih. Mau gak mau dikasih. Begitu. Artinya dan katanya itu yang tersedia. Yang tersedia nangka ya dia gak mungkin cari pepaya. Kira-kira gitulah. Ya. Apa yang sering dikasih. Nah jadi karena seperti itu membuat setiap orang bertumbuhnya cara pandangnya, cara pengalamannya menjadi sangat unik dan berbeda. Nah sekarang apa itu generasi-generasi ini? Nah saya senang ambil ini karena ada yang membuatnya, sumbernya saya cantumin di situ. Jadi kalau ada yang mau PowerPoint ini silakan nanti minta ya, di gereja sudah dikasih, jadi nanti bisa ambil. Nah kalau Anda lihat mulai dari disebutnya builders, tapi ada istilah lain juga yang diberikan oleh pakar yang lain atau orang lain lah. Ya istilah ini nggak selalu builders, ya generasi yang Anda bisa lihat di situ ya. Kelihatan nggak sih itu ya, tahun 25 sampai tahun 45 lahirnya ya. Nah itu sekarang usia mereka kurang lebih 80-an ya. Jadi ya orang papa saya tuh ya masih di situ tuh ya. Kalau mama saya sudah masuk mendekati ke boomers itu ya. Ya. Nah jadi artinya apa? Kenapa ada istilah boomers builders? Builders itu dengan kata lain dialah yang membangun fondasi-fondasi awal banyak bagaimana cara pandang tentang bekerja misalnya, bagaimana mereka kebiasaan hidup misalnya, mereka lah makanya disebut tradisional banget gitu ibaratnya. Hidup itu tanggung jawab, hidup itu laki-laki harus berjuang banget, lebih banyak diandalkan, perempuan itu yang lebih merawat dan menyediakan semuanya di rumah misalnya seperti itu. Menciptakan kenyamanan dan seterusnya. Tapi laki-laki itu yang harus lebih agresif, yang harus lebih bertanggung jawab, menyediakan semua. Makanya itu fondasi awal yang masih dipengaruhi zaman-zaman sebelumnya, kira-kira gitu. Nah tapi boomers itu kenapa disebut boom? Boom itu artinya wow tiba-tiba jadi banyak gitu. Artinya tiba-tiba lahir banyak anak waktu itu karena setelah selesai Perang Dunia Kedua. Ya, banyak yang meninggal, tapi kemudian pembaharuan mulai terjadi. Nah di situ disebutnya boomers, ya. Jadi boom banyak yang lahir, banyak yang apa begitu. Ada sesuatu yang berbeda di sana, makanya disebut seperti itu. Ya kurang lebih ya. Nah jadi ekonomi pun rumah, construction, infrastruktur di situ lagi sedang diperbaharui, dibangun ulang ibaratnya. Nah, itu makanya disebut itu. Nah kalau situasi zaman itu seperti itu, di seluruh dunia berdampak karena habis Perang Dunia Kedua. Kira-kira apa yang Anda bisa bayangkan? Setiap orang akan jadi apa? Setiap orang akan jadi seperti apa? Dia harus mampu banyak kemampuan. Masih ingat? Perempuan zaman itu harus bisa menjahit, bisa masak, banyak hal. Kayak mama saya tuh menjahit bisa, saudara ngerti ya? Itu karena zaman itu dituntut seperti itu. Ya, serba bisa ibaratnya lah. Ya, jago ini, jago itu, apa gitu loh. Ya, saya ingat banget. Nah, zaman sekarang siapa sih yang bisa menjahit? Kecuali di sekolah ada yang diajarin gitu ekstrakurikuler ya. Kalau enggak, karena dia nggak penting, tinggal beli kan gitu kan.
Nah, jadi mulai ngerti ya kenapa berpengaruh kemampuan seseorang pada zaman itu per generasi sebutannya. Karena tuntutan apa yang sedang terjadi waktu itu. Begitulah kira-kira. Ya, contoh nih ya, efek ayah saya. Nah, saya kan lahir tahun 70 ya. Itu papa saya menikah 68 gitu ya. Lalu akhir 68 lahir koko saya gitu ya, anak pertama misalnya ya. Nah, saya ingat banget papa itu sekolahnya kan zaman dulu, nah kembali situasi ya. Itu kalau bukan WNA tidak boleh masuk ke sekolah yang dalam bahasa Mandarin, nggak boleh. Itu ceritanya papa saya. Nah, papa saya masih WNA, tapi karena WNA-nya orang tuanya itu nggak jelas seperti apa, sekolah Mandarinnya juga nolak. Jadi akhirnya dia cuman SMP pun nggak lancar tuh ya, tapi orangnya cerdas begitu. Nah, efeknya apa? Dia bisa belajar sendiri bagaimana membuat segala sesuatu. Ya, membuat sesuatu, bikin tahu, bikin apa, wah itu luar biasa. Sampai dia bisa bangun bangunan. Ya. Nah, kenapa? Jadi saya mau cerita nih supaya Anda bisa paham ya. Nah, beda dengan zaman sekarang, makanya orang-orang yang dulu bilang gini, kenapa sih anak zaman sekarang ini gak bisa tahu ini apa, cuman bisa tahu, gak gitu loh, gak usah kaget, ya karena efek zamannya itu memang yang lain, jadi gak usah dikeluhkan itunya, tapi apa yang mesti dilakukan, nah itu tuh yang penting nanti kita diskusikannya. Nah, Generation X, ya itu tahun 65 sampai kurang lebih 79 lah ya, berbeda lagi tuh. Nah, saya termasuk Generation X ya. Nah, jadi generation yang dimana segala sesuatu itu mainnya di halaman rumah, ya manjat pohon saya bisa, ya manjat atap rumah saya juga saya lakukan, ya anak-anak sekarang mungkin nggak bisa tuh ya disuruh seperti itu. Balap sepeda saya juga bisa begitu loh ya, apa pokoknya gitu ya. Jadi sini saya percaya ada nih yang X ya tadi yang mengaku X sama dengan saya. Jadi itu apapun kita bikin ya, mobil-mobilan apa tinggal dari buah apa tuh, buah jeruk Bali punya itu potongan dibikin roda mobilnya, terus dibikin apanya dari kayu mana, itu jadi tuh ya, bikin lampion apa, itu saya sekarang udah lupa ya, itu mainnya itu ya. Jadi bahan-bahan yang sederhana bisa menciptakan sesuatu dan dinikmati, disukai gitu ya. Nah itu tuh jadi ceritanya gitu, jadi saudara supaya ngerti ya, apapun bisa menyesuaikan diri, dengan kata lain untuk ayo dong lakukan apa. Nah itu tuh semangatnya orang Generation X. Jadi orang Generation X dengar ada generation yang misalnya bilang, kok gini, ya udah deh aku gak mau, wah itu Generation X bisa marah tuh. Hah, cuman gitu aja kamu, wah itu. Jadi saudara ngerti sekarang kenapa muncul seperti itu ketika melihat perbedaan di dalam mindset. Karena yang satu generationnya disiapkan untuk menghadapi situasi apapun dibuat, bermain apapun jadi mainan, ya nggak tunggu dibeliin di toko mana begitu. Nah itu tuh ya. Nah Generation Y sebenarnya ada pemilahan di situ masuk ke IY. IY itu awal mula internet muncul sebetulnya. Cuman di sini dia generalisasi aja, generalkan aja, umumkan aja, secara umum aja. Generation Y 80 sampai 94 itu mulai ada perubahannya di sana yang disebut milenium, ya milenial begitu ya, generation milenial. Orang-orang yang senang sekali memulai sesuatu culture yang bisa agak sedikit slow geraknya, nikmati, kata nikmati. Ya, kenapa? Masih ingat meme yang muncul waktu itu karena sinetron apa? Capek deh, masih ingat? Masih ingat sampai begini tuh tangan juga di kepala, capek deh. Itu kan lagi tren waktu itu. Artinya apa? Udah deh, kita ini aja capek lah untuk gitu. Nah, itu tuh muncul. Kenapa? Mulai berjamur kafe dan sebagainya, duduk nongkrong. Itu mulai tuh di situ tuh. Zaman milenial ini. Masih ingat? Itu karena manusia mulai di situ, generasi ini mulai, ayo dong jangan terlalu serius, selalu mengkritik generation yang di atasnya. Ya, terlalu apa-apa serius. Kenapa serius? Karena yang generation sebelumnya ini hadapi krisis terlalu banyak. Betul? Saya harus bangun, saya harus hemat, saya harus pintar mengelola uang, saya harus pintar simpen, jangan hanya hambur. Begitu generation ini muncul,
aduh capek deh, mesti begitu ngikutin. Kenapa sih kita nggak nikmati? Nah tuh muncul jadi yang di opposite, berlawanan. Nah, mulai ngerti ya. Nah kemudian setelah internet muncul, perubahan terjadi lagi. Apalagi mulai terjadi COVID 2020. Ya, efek ke generation Z juga muncul di situ, ada efeknya. Manusia senangnya ya udah deh kalau gitu, membiasakan diri, nggak usah kemana-mana tapi bisa mengendalikan. Saya mau order apa, mengendalikan kan? Iya, saya bisa kontrol dari jauh, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi perubahan mindsetnya pun terjadi. Kalau bisa order, ngapain sih susah-susah dijemput, diambil, wah itu muncul begitu ya. Ngapain sih pintar masak, tinggal order jadi muncul misalnya ya. Nah itu banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi secara ekonomik pun begitu. Tapi ada hal yang positif di dalam semua generasi ini, saudara. Ya, ada yang positifnya. Ya. Positifnya apa? Positifnya resiliensinya berbeda-beda, bukan tidak punya. Nah, seringkali kita salah paham, kita bilang, wah ini lembek. Ya, apalagi nanti yang di generation Z itu dibilangi strawberry generation lah. Saya ingat banget awal-awal mula tahun berapa itu disebutnya muncul istilah itu ya. Lalu menjadi menjamur, populer istilah itu karena dicetuskan oleh seorang, saya nggak usah sebut nama ya. Seorang yang terkenal di bidang ekonomi dan terkenal dia juga seorang profesor, tapi bukan di bidang psikologi. Lalu dia berani mengutip istilah itu juga sehingga itu menjadi populer, strawberry generation. Generasi yang terlalu lembek, terlalu tidak tahan banting, ibaratnya begitu loh. Apa-apa meyek apa gitu, meyek tahu ya? Meyek tahu nggak sih? Bahasa saya terlalu ini nggak ya? Maksudnya gampang manja, kira-kira gitulah ya. Saya menolak istilah itu, saudara. Waktu itu pertama kali, saya nggak peduli dia profesor atau apa waktu itu ya, pandangan saya. Karena saya memikirkan lebih jauh dan dalam. Satu, jangan melabel, karena setiap generasi resiliensinya berbeda kemampuannya. Saya ulangi ya, tiap generasi resiliensinya berbeda-beda. Ada yang resiliensinya di ekonomi, bisa hemat, pandai ngatur duit, hidup sederhana tapi duit banyak. Ya. Ada generasi resiliensinya mungkin bukan di duit, tapi duit tetap bisa datang aja di dia. Tapi resiliensinya dalam hal lain. Generation Z misalnya, resiliensinya dalam hal apa, saudara? Mereka itu fokus pada education sama skill. Saya bisa apa? Saya akan mampu apa? Ya, saya mau tunjukin apa? Dan mereka seorang pengamat. Ya, pengamat. Mereka itu punya hati yang sensitif. Sensitif sekali terhadap kemanusiaan. Itu resiliensinya. Ya. Mungkin generasi-generasi yang atas tuh, yang di atas saya apalagi. Itu terlalu kejam sama orang dalam pengertian gini, jangan tersinggung ya. Nanti ada yang baper. Artinya terlalu biasa keras hidup itu sehingga dia pun memakai cara yang sama dengan generasi di bawahnya. Harus keras. Kalau enggak lu enggak jadi orang. Nah, jadi apa dong kalau bukan jadi orang? Dia ciptaan Tuhan ya orang. Tapi begitu tuh. Artinya trauma hidup dulu yang susah yang apa, penuh penghinaan kalau enggak punya uang dan sebagainya, itu kebawa di dalam bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka bahkan cucu. Nah, ini nih yang keliru begitu. Ya. Nah, di generasi ini malah hatinya itu lebih Z tadi ya, lebih humanis. Bahkan saking humanisnya menjadi ada sisi negatifnya. Apa itu? Termasuk ketika mulai muncul LGBT. Punya teman ada yang begitu, mereka bilang udahlah diterima aja, kenapa sih kita nolak mereka? Lebih humanis ya. Tapi bisa juga jadi kebawa pemahamannya yang bisa keliru gitu, ibaratnya maksud saya ya. Jadi itu resiliensinya mereka tuh, ya. Mereka prefer to stay at home, tetapi stay at home-nya ini membuat mereka menjadi memang orang-orang yang juga cukup menyukai hidup itu yang tidak perlu apa ya, harus selalu repot
yang jauh, makanya muncul perumahan-perumahan klaster, orang-orang tidak mau kemana-mana lagi. Ya, sini aja deh, enak begitu. Ya. Nah ini dulu ya. Nah saya ngomong ini sebetulnya udah panjang banget, pada slide-nya nanti masih banyak yang lain ya. Nah sekarang di generation alpha gimana dong? Nah alpha kita perlu mengerti kenapa dia dikasih nama alpha. Pada yang lain kan huruf-huruf atau sejak X itu ya, X, Y, Z, enak amat kasih judul ya. Kasih nama gitu ya, Z ya sudah, habis huruf Z kan tidak ada lagi gitu kan, ya A, itu jawabannya, enggak. Tapi jawabannya apa? Dia bilang kenapa dikasih nama alpha, siapa yang ngomong? Mick Grindle, ya salah satu tokoh yang banyak sekali memang dia orang di bisnis sebagai konsultan untuk bagaimana generation ini bisa saling bekerja sama begitu. Dan dia banyak meneliti di situ, jadi dia bilang kenapa dikasih nama alpha? Alpha itu artinya beginning, awal mula. Masih ingat ya? Kita kan mengenal alfa dan omega tentang Tuhan kita. Jadi alfa itu awal, beginning. Kenapa dia dikasih nama generasi awal? Nah, yang sebelumnya gimana dong? Bukan awal, apa nih? Akhir. Enggak. Jadi dia mengatakan bahwa awal itu artinya something yang new, yang baru, yang unpredictable terhadap hidup dan situasi. Itu muncul. Unpredictable, tidak bisa ditebak. Itu artinya unpredictable, tidak bisa diterka, tidak bisa diperamalkan, tidak bisa diprediksi secara seksama. Banyak yang bisa berubah begitu, yang susah kita untuk, kenapa ini kok jadi lain lagi gitu. Itu kira-kira, jadi dia awal dari sesuatu situasi dan kehidupan yang unpredictable. Khususnya sejak COVID-19 itu, manusia sadar, tiba-tiba jadi mundur. Yang tadinya bisa sudah maju banget, seperti kayak ada yang setrap di tengah-tengah, mandek di sana. Dan saya percaya sekali Tuhan punya maksud untuk mendisrupsi manusia. Nah, disrupsi lagi, oke? Disrupsi lagi. Nah sekarang, kalau Anda mengamati dengan baik, itu di kira-kira sekitar 20 tahunan lah kurang lebih, itu generasi baru namanya ganti. Nah pertanyaannya kan kenapa mesti nunggu sekitar 20 tahun baru satu generasi baru gitu. Nah itu sebuah hal yang agak susah dijawab, tapi itu yang terjadi. Nah termasuk ketika saya menjelaskan ini termasuk tren yang dibuat oleh fashion designer, arsitektur mungkin, jenis makanan mungkin. Dulu nggak ada makanan jenis apa, muncul makanan itu misalnya. Dan sebagainya ya. Jadi siapa yang memberi nama ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, yaitu orang-orang yang memang lebih banyak bergerak di bidang untuk marketing, tren, organisasi, teamwork, tujuannya ke sana semua. Intinya adalah produktivitas manusia begitu. Nah sekarang generasi ini kalau Anda perhatikan kecil bisa kebaca nggak ya? Itu aspek-aspeknya sebelah sana. Ada istilah slangnya apa, lalu ada social markernya apa, iconic car-nya, mobilnya, iconic alat mainannya, musik device-nya, alat musiknya, leadership style-nya, leader ideal mereka seperti apa. Nah kira-kira kayak diintisarikan lah. Nah, sekarang saya minta Anda mengobservasi ya, belajar observasi ya, mengamati ya. Jadi pengamat kritikus. Apa yang Anda lihat di sini yang menarik perhatian Anda? Apa yang menarik perhatian Anda di situ? Contoh, kalau Anda lihat, mana nih ya? Ini aja deh supaya nggak bingung yang lain-lain ya. Ini aja deh yang bagian leadership style sama ideal leader. Ya. Anda lihat perubahannya, mulai dari controlling. Jadi ngerti ya kenapa generasi itu controlling banget? Karena krisis hidup terlalu berat waktu itu, masa perang. Oke. Menjadikan mereka terbentuk banyak trauma, apa-apa takut. Ya,
Harus hati-hati. Controllingnya jadi tinggi. Lalu menjadi apa? Directing, selalu mendirect, kasih tahu. Kalau enggak nanti kamu enggak tahu nanti kamu apa, begitulah ya. Dia mau mencegah sesuatu terjadi, makanya harus kasih tahu. Ya. Kalau sudah tahu tapi tidak dilakukan dikasih tahu lagi. Nah, makanya jangan heran kalau diulang-ulang. Nah, itu. Ya, cemas kalau enggak, tapi menjadi apa? Apa istilahnya itu? Kalau satu orang yang mengomando yang lain itu, apa namanya itu? Istilahnya ada satu istilah itu. Apa itu? Otoritas ya, ya kira-kira lebih gitu Pak. Ya, terus menjadi coordinating. Nah, Generation Z mulai mengkoordinasikan. Kamu tugas ini ya, yang ini gini ya, ini jadi enak ini nanti saling apa gitu. Nah itu mengkoordinasi ya. Mulai muncul seperti bisa kerjasama, betul nggak? Mulai ya, mulai melibatkan orang lain, mulai bukan bermain solo, nah, ibaratnya gitu deh. Mulai guiding, ya itu Generation Y, ya membimbing. Itu sebabnya mereka juga sering butuh untuk dibimbing sebetulnya. Ya. Lalu empowering, jadi kalau lihat begini, libatkan banyak yang Generation Y, milenial itu jadi mentor. Mereka akan suka banget itu ya. Lalu empowering, artinya apa? Memang mereka orang-orang yang karena humanis, lebih humanis lah ibaratnya daripada yang lainnya, itu menerima perbedaan dan sebagainya, maka mereka memang orang-orang yang lebih butuh empowering, dikuatkan, didorong. Nah, itu sebabnya mereka agak apa ya, alergi kalau terlalu banyak kritik. Nah, itu tuh ya, karena bagi mereka itu tidak empowering ya. Terus muncul menjadi inspiring. Nah, kenapa inspiring? Anda harus jalan nih antena Anda, ya antena atau radar Anda. Ya. Kenapa inspiring ya? Apa yang terjadi? Karena dimanapun tersedia informasi, gampang, bahkan kebanjiran, bahkan banyak yang faking, palsu, hoax. Banyak yang menjebak, ya makanya mereka cari makna. Ya, inspiring itu kan mereka butuh untuk memberi makna. Nah, alpha kenapa munculnya adalah makna. Itu yang dicari. Jadi makanya kalau di sekolah tuh anak-anak gini, gue belajar ini terus untuk apa ya? Nah itu dia mau cari makna. Zaman dulu kita sekolah seneng aja diajar, karena apa? Karena kita diminta untuk sanggup mampu ini, mampu itu. Harus kreatif, dari yang tidak ada jadi ada. Jadi kita seperti kayak nyerap aja. Tapi generasi yang baru ini seperti mempertanyakan. Rada menjengkelkan sih, dipertanyakan terus begitu ya. Untuk apa begitu ya. Nah saya kadang-kadang kalau pernah dengan klien generasi-generasi muda, saya pernah tuh. Karena saya praktek di apartemen ya, lantai 31. Nah waktu mau turun, saya biasanya pencet tombol itu dua-duanya, tombol naik sama tombol turun. Nah biasanya mereka spontan gini ngeliatin, lah Miss, kita kan mau turun Miss, why you press those button dua-duanya? Ya kan kita bukan mau naik ke atas, turun, kenapa bukan pencet tombol turun aja, kenapa dua-duanya? Saya jawab apa? Saya bilang, kamu observasi dulu ya. Begitu liftnya datang, ting, lift yang naik, yang datang duluan. Terus kebuka, saya bilang ayo masuk. Lah Miss ini kan mau naik. Masuklah. Begitu masuk, liftnya turun. Terus dia gini. Iya ya, turun ya. Iya. Jadi apa yang kau pelajari? Lift yang naik duluan datang. Iya, berarti saya dapat lift lebih cepat kan? Saya nggak usah nunggu lebih lama kan? Saya pakai ilmu apa? Ujung-ujungnya matematika saudara. Probability yang lari ke statistik. Di lantai atas saya cuma ada 3 lantai. 32, 33, 34 nggak ada ya, 35. 3 lantai doang. Berarti probabilitas atau kemungkinan 3 lantai ini ada orang pencet, saya mesti naik dulu, kecil persentasenya. Gitu. Nah dari sini saya mau ngapain? Saya sekaligus mau nitip pesan ke mereka, menginspiring bahwa apa? Kamu jangan alergi sama matematika. Manfaatnya banyak banget, cuman kita aja gitu ya yang tidak terlalu mau cari lebih tahu. Apa ini? Gitu.
Oke, anyway, jadi makna itu yang mereka cari tuh, ya. Yang tidak, kenapa makna itu sekarang lagi sedang, ibaratnya lagi sedang tren lah kalau mau pakai bahasa yang lebih gampang dimengerti. Karena unpredictable life itu sekarang ini yang terjadi dalam hidup kita. Ekonomi unpredictable, bunga bank unpredictable. Mau investasi mana sih yang lebih menguntungkan? Unpredictable juga. Orang bilang dulu, zaman dulu emas hitam itu tinggi banget. Kok ada juga yang harga properti jadi turun. Unpredictable, who knows? Jadi menghadapi hidup seperti ini, apa yang kita perannya sebagai mentors dan parents yang kita perlu ubah dari diri kita. Sehingga kita pun bisa memberikan sumbangsi, memberikan efek dampak kepada generasi alfa ini. Yang mungkin cucu Anda, yang mungkin anak Anda kalau ada yang masih muda di sini. Ya. Penting sekali. Nah, oke. Nah, kita lanjut dulu deh ya. Saya harus berhenti nanti di masih berapa slide nih ya. Oke. Kok perasaan ada materi yang saya mau oke nanti. Oke. Nah sekarang, jadi alfa itu apa? Sebutannya macam-macam saudara. Sebutannya karena dibilang awal dari sesuatu yang baru, maka mereka ini entrepreneur generation disebutnya. Karena inspiring tadi. Kedua, digital native. Native artinya apa? Sudah mendarah daging nanti, ibaratnya gitu. Tentang dunia digital. Nah, ada yang memberi nama sedikit berbeda saudara. Ya, ada yang menyebutnya apa? Screamagers. Scream itu apa? Scream, teriak. Gitu ya. Apa artinya? Kenapa disebut screamagers? Artinya mereka itu gampang panik kalau ada sesuatu yang di situ sebutannya kayak nggak ada, khususnya screen. Jadi screamagers sama screenagers, apa-apa semua screen, layar kaca. Contoh di sinema apa tuh CGV ya, CGV pernah masuk di situ ya, di Central Park ada tuh ya CGV, lantai paling atasnya tuh. Itu tiba-tiba ada satu ruangan bioskop khusus, Anda boleh beli di situ tiketnya yang semua screen full kiri kanan. Wah, jadi kenapa jadi begitu? Akhirnya ini juga efeknya. Videotron ini hasil dari tren perubahan yang mengikuti untuk generasi alfa sama Z. Gereja jadi terpengaruh. Kalau nggak ada ini katanya nggak ada daya tarik buat anak muda. Saudara lihat itu, ini sudah marketing saudara, secara nggak langsung. Ya, tapi saya mau kasih tahu sedikit ya. Nanti diskusi boleh ya, Anda boleh beda pendapat ya. Tantangan kita adalah tren boleh berubah, tapi gereja masih harus beradaptasi untuk tetap menanamkan manusia yang bisa rohani itu seperti apa budayanya, kebiasaannya, bahkan cara ibadahnya. Ini pertanyaan paling sulit jawabannya. Pertanyaannya gampang, jawaban paling sulit untuk pertanyaan ini. Kenapa? Contoh ya, ini menurut saya, karena saya kaitkan dengan psikologis ya. Anda lihat ada screen kalau mulai atau apa, itu harus yang memilih, yang multimedia tuh banyak juga, atau yang menjalankan multimedia. Memilih bentuknya bentuk video yang bergerak-gerak. Latar belakangnya, kalau mau munculin slide, itu latar belakangnya tuh kayak ada yang bergerak-bergerak. Entah yang bergerak-bergerak itu abstrak, bulat-bulat kuning jalan, atau itu apa, atau yang bentuk video pendek yang ada pohonnya bergerak, mesti apa bergerak. Itu maksud saya. Nah kenapa screen yang mau nyanyi muncul kata-kata aja perlu ada latar belakang, harus ada yang bergerak? Saudara bisa jawab nggak itu? Ini belum tanya jawab, saya yang tanya duluan.
Kenapa? Dan kenapa itu yang disukai? Tapi saya mau tanya, bagaimana orang beribadah dengan seperti itu? Mesti ada itu baru bisa beribadah. Atau baru perasaannya apalah gitulah misalkan. Kenapa? Apa yang dicari manusia di situ? Nah, ini pertanyaannya. Oke, tentu pasti nggak ada yang mau jawab ya. Tapi paling tidak saya membuat Anda penasaran kan, berpikir. Nah, ternyata itu mau membuat orang tenang. Dan kata lain apa? Ini nih jawabannya. Ini sudah berdasarkan penelitian. Seorang psikolog social psikologis, Jonathan Haidt, itu tergerak melakukan penelitian, ini besar-besaran penelitiannya. Dan hasilnya semua dia bukukan di dalam sebuah buku. Judulnya itu. Pertanyaannya, dan penelitian disertasi saya yang barusan juga selesai, itu di sidang saya ngomongin dan saya banyak menemukannya, membuat saya berpikir dalam. Hasilnya memang generasi sekarang betul-betul lebih tinggi anxiety-nya, kecemasannya. Tidak peduli dia cukup aman, orang tuanya baik, orang tuanya sehat, secure, aman, apa. Tetap tingkat level kecemasannya tinggi. Ada apa? Benar-benar tinggi. Takut berpisah dari orang yang dekat. Walaupun orangnya cukup sehat, aman. Aman secara psikologis ya maksudnya itu, perasaan aman. Tapi mengapa? Pertanyaannya sulit sekali saudara. Ada apa dengan dunia? Itu sejak COVID memang. Unpredictable life membuat orang itu justru butuh orang lain. Ini jawabannya, ini positifnya. Saya nggak tahu Tuhan punya maksud apa, tapi saya melihat dari sudut positifnya selain negatif. Apa itu? Begitu besarnya kebutuhan, anak-anak itu butuh orang. Butuh orang. Di zaman yang dimana penuh screen, yang orang makin jauh untuk bisa ketemu orang, tapi justru kebutuhan untuk orangnya lebih besar, itu loh. Saya melihatnya dari satu sisi positif, Tuhan itu mengizinkan itu juga. Kalau tidak manusia semua jadi robot beneran saudara. Jadi zombie gitu. Rusak semua udah. Tapi masih disisakan ada tuh cemas untuk berpisah saudara. Takut kehilangan. Ya saudara mengerti ini penting sekali. Kalau enggak nangkap juga, waduh saya enggak tahu lagi mau ngomong apa ya. But this is something interesting. Nah, di dalam penelitiannya Jonathan Haidt itu, ini bagus banget ini. Dia bilang apa? Digital world itu membuat nih generasi. Kalau Anda lihat yang warna mana tuh ya? Biru tua, biru muda, sama merah. Ada 3 warna kan ya? Nah, itu representasi generasi usia berbeda. Umur 60 tahun ke atas itu yang warna biru tua, umur 40 sampai 59 itu biru muda, umur 16 sampai 39 itu yang merah. Ya, yang berarti yang SMA ke atas ya usianya. Nah, Anda lihat nih, itu dari segi membuat perencanaan, follow through-nya, perencanaan itu dijalankan. Kamu lihat dari tahun 2016 sampai 2024 yang usia mana yang menurun sekali kemampuannya? Usia 16 sampai 39. Dan kata lain apa? Ini bukan alfa ya, 16 sampai 39 itu belum alfa, generation Z. Kemampuan membuat perencanaannya kurang. Menurun. Lalu dalam hal preserve until finish artinya apa? Dia mampu bertahan sampai selesai melakukan sebuah tugas. Yang jomplang turun banget itu umur 16 sampai 39 juga, generation Z. Apa yang terjadi di situ? Akibat apa? Digital world. Akibat digital world. Oke? Nah, easily distracted. Yang merah yang usianya 16 sampai 39 itu yang paling gampang terdistraksi, kemana-mana udah. Jadi artinya apa? Tidak bisa fokus dengan baik. Ya, itu efek samping daripada digital world yang screen-screen tadi.
Nah, generation alpha enggak dimunculin di sini karena penelitiannya belum ke sana. Oke, karena matanya tadi saya buka dengan bilang penelitiannya masih belum terlalu banyak. Careless itu artinya apa? Careless, sembrono, enggak pikir baik-baik, tidak observasi baik-baik, lihat baik-baik, bertindak baik-baik gitu ya. Asal itu ceroboh misalnya gitu. Nah, lihat tuh generation Z akibat digital world. Itu sebabnya gereja seakan-akan jadi ikut, nggak bisa tanpa itu. Ini sesuatu yang menakutkan saudara kalau kita bilang tidak bisa tanpa itu. Kok hal spiritual kita anggap tidak bisa tanpa itu? Pertanyaan yang menantang saudara, oke? Nah sekarang, oke, yang saya lihat di situ agak kepotong, di sini enggak, good. Jadi apa yang entrepreneur generation alpha ini yang perlu kita jadi catatan? Ini sebelum kita break ya. Yang pertama, generation alpha itu catalyze policy change, kesempatannya luar biasa. Mereka akan terlatih menjadi orang-orang yang bisa membuat kebijakan, perubahan kebijakan. Dia bisa menjadi katalisator, perantara, itu artinya katalisator. Jadi dan kata lain begini, semua cucu ataupun anak sekolah minggu Anda ataupun anak Anda juga yang memang generation alpha ini ya, yang lahir tahun berapa mulainya tadi generation alpha, masih bisa jawab? Oke. Nah itu mereka harus diizinkan, kasih kesempatan mulai dari rumah untuk juga bisa menjadi katalisator. Kasih pertanyaan sama mereka, kita mau bikin acara ini loh, enaknya ngaturnya kayak gimana ya, policy. Menurutmu ini sudah cukup nyaman, efektif gak ya kalau cara kita di gereja itu alurnya orang begini dengan begini, masuknya lewat sini, keluarnya sini. Izinkan mereka berpikir, menyampaikan pandangan mereka. Hal-hal kecil, sederhana. Jadi jangan anggap, ini anak kecil, sudahlah gak usah diikutkan. Itu keliru. Ya, ikutkan mereka, pakai kesempatan mereka itu mengasah diri, memang menjadi katalisator itu. Ya, penengah untuk bisa membuat sebuah policy. Misalnya, Anda berbeda pendapat, ribut, papa mama tengkar. Tanya sama anak itu, yang generation alpha. Kamu tadi dengarkan ya, papa pendapatnya seperti apa, mama pendapatnya seperti apa. Bagimu, kau nilainya apa ya? Kau memikirkan apa ya? Libatkan. Enaknya gimana ya papa sama mama ya, supaya kita sama-sama enak. Tadi kami beda tuh pendapatnya. Dia akan kasih saran. Jadi jangan selalu hanya nanya chat GPT, nanya sama anaknya tuh. Ya. Karena mereka itu seorang cukup pengamat, ya, unpredictable itu mereka akan mau coba ngaturnya seperti apa. Nah ini sekarang saya bicara sedikit melebar ya, semoga tahan ya, terlalu banyak informasi ya di kepala saya gitu. Ada yang namanya the law of chaos, hukum chaos itu apa ya? Berantakan. Berantakan. Loh kok bisa ada hukum chaos, keberantakan? Kan berantakan, kok bisa ada hukumnya, gimana sih? Gini loh, ternyata ajaib. Sesuatu yang berantakan, itu dia akan naturnya nanti akan kayak cari untuk teratur kembali. Saudara gak perlu atur, dia kayak akan cari untuk teratur kembali. Positif kan ya? Luar biasa kan? Kok Tuhan bisa kasih itu ya di dunia ini? Ini yang penting kita sadari, anugerah Tuhan. Anugerah umum. Jadi ketika unpredictable itu kan berantakan. Kenapa generation alpha inilah yang sepertinya akan seperti pengen apa ya makna, ini saya mesti ngatur gimana, kayak orang main puzzle itu nanti akan dia bisa susun tuh. Dia akan mulai susun tuh. Dia pengen susun tuh. Maka seringlah memberikan itu kepada anak-anak ini, jangan dianggap remeh. Oke? Nah, kemudian apa? Konten kreator. Ya, karena situasi ya, mereka diharapkan jadi konten kreator sekarang, jadi mulai itu terbiasa begitu. Lalu mereka juga ada shaping culture, ternyata mereka akan mengasah sebuah culture itu mesti gimana.
Kebiasaan, culture itu kebiasaan. Apa yang mesti dihasilkan itu culture. Apa yang mau dibuat itu namanya culture. Jadi culture itu bukan hanya budaya, beda etnis, suku. Bukan hanya itu. Tapi termasuk apa yang saya hasilkan, ciptakan itu termasuk culture. Jadi dia akan mengasahnya. Dia mau mengaturnya dengan bagaimana membuatnya ini dengan situasi yang tidak menentu ini, suatu yang tidak bisa diprediksi ini. Oke, itu. Jadi mereka lebih pragmatis. Nah, pragmatis ini yang perlu dituntun supaya mereka tidak sampai jatuh ke dalam pragmatisme yang kehilangan terang firman yang menjadi penuntun atau foundation. Ini penting. Makanya tadi di remaja saya bicara, saya nggak mau bicara waktu itu topiknya tentang addiction ya. Addiction tahu ya, freedom from addiction itu gimana. Saya nggak mau bicara ini kamu apa sih lebih partikular ke kecanduan main game lah yang apa. Saya nggak mau bicara yang kulit-kulitnya. Saya kasih mereka tentang makna apa yang terjadi dengan manusia. Saya bicara itu. Sepertinya agak sulit, tapi saya punya sebuah keyakinan mereka perlu dikasih itu. Mereka mesti dilatih. Ya ini nanti sarannya di session kedua sebetulnya. Jadi jangan sampai saya ngomong sekarang deh ya. Keceplos, saya suka begitu tuh orangnya ya. Nah jadi berikutnya mereka tadi ini scrimmagers. Nah kalau seperti itu bagaimana tantangan gereja membiasakan anak-anak remaja ini termasuk di keluarga belajar berdiam diri. Jadi sering-seringlah kumpul. Semua HP simpan, kumpul kursinya kayak seperti membulat begitu. Semua orang saling mendapat. Terus belajar, Anda sebagai orang tua latih untuk belajar duduk tenang di depan mereka. Mereka akan ikut. Duduk tenang sambil ngobrol biasa. Kenapa duduk tenang itu penting? Karena hidup itu ujung-ujungnya semua orang akan sendirian kembali. Anda lahir sendiri. Nanti menikah, kalau menikah ya berdua. Punya anak bertiga, punya anak lagi berempat, punya anak lagi berlima, terserah berapa jumlah anak. Suatu hari anak-anak pergi, studi, menikah, Anda kembali berdua. Suatu hari salah satu duluan meninggal, Anda akan kembali sendiri. Hidup itu akan kembali sendirian. Jadi dengan kata lain apa? Setiap orang perlu dibiasakan bagaimana nyaman ketika sendirian. Tapi tidak merasa sendiri. Jadi tenang itu penting. Itu ibadah, saudara. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Wong kalau dia sibuk harus mesti dengar yang ini, mesti lihat itu. Gimana mau dengar suara Tuhan? Suara dirinya sendiri aja enggak kebunyi. Ketutup dengan semua hal yang mesti didengar. Itu spiritual saudara, hal rohani. Belajar peka, mendengarkan. Bagaimana bisa mendengarkan orang lain? Mau mendengarkan diri sendiri aja dia enggak bisa. Nah, ya. Oke. Saya sudah cukup sampai sekian untuk session pertama. Saya nggak tahu berikutnya seperti apa disiapkan sebelum nanti kita masuk ke session kedua. Mungkin sebelum kita break, kita boleh satu pertanyaan boleh ya Bu ya? Oh, boleh. Kita mungkin ada teman-teman yang mumpung ini lagi fresh ya, yang sesi pertama, ada yang mau bertanya boleh? 1, 2 kemudian kita break. Mel, jangan, ini generasi X, jangan malu bertanya dong. Selamat siang Bu. Selamat siang ya. Saya mau tanya yang terakhir aja ya, yang kita bilang harus belajar duduk tenang. Misalkan saya mau praktekin di rumah ya Bu ya, itu kita duduk tenangnya berapa lama ya? Terus pasti anak-anak akan tanya dong, anak saya 4. Jadi yang 1 generasi Z, 3 alpha.
paling besar SMA 3, paling kecil kelas 5. Nah misalnya kita ajakin, ayo kita duduk tenang. Ya kan misalkan HP kita, itu aja mesti kita bilang kan HP taruh. Nah itu kita duduk berapa lama tenang, terus kita ngapain ya Bu? Kan kita belajar tenang dulu kan nih, waktu kita belajar duduk tenang. Nah itu seperti itu, makasih. Ya. Ngobrol. Nah, Anda sudah jujur, betul sekali. Jadi tantangan zaman sekarang yang berasa banget, yang jadi problem besar menurut saya, sudah kehilangan apa yang namanya ngobrol, bercakap-cakap. Kebanyakan orang hanya terbiasa berbicara. Berbicara itu memberitahu. Itu sebabnya ketika konflik itu artinya ada pendapat yang berbeda, orang tidak tahu juga bagaimana menghandle konflik. Kenapa? Karena bawaannya adalah saya harus berbicara, lu harus dengar, titik. Nah ngobrol itu saling. Kalau bahasa Inggrisnya bilang reciprocal, jadi saling, TikTok saling. Mulai dari mana? Apa aja, nggak usah bingung, ngalir aja. Kenapa? Karena kalau saya bilang caranya begini, ciptakan satu topik yang Anda nanti jadi yang mabok sendiri. Topik apa ya? Nanti besok topik apa lagi ya? Mirip kayak hari ini mau masak apa ya? Nanti besoknya lagi mau masak apa ya? Beban stres sendiri. Nah itu udah ada yang ketawa tuh ya. Jadi ngalir aja. Misalnya gini, jadi belajar ngalir itu akan membuat kita otentik, nggak perlu perencanaan, nggak ada agenda. Agenda itu akan bersifat controlling, oke? Atau direction, memberitahu apa. Ngalir aja. Jadi mau duduk, ini kursi kok goyang gini ya, ngalir aja. Nah, biarkan nanti ada yang nyeletuk apa. Kalau dia senyum-senyum ketawa, ada yang ketawain mami ya, gitu aja ngalir. Iya habis. Memang kursinya sudah harus diganti kok misalnya. Iya ya harus diganti ya. Pakai uang jajanmu boleh nggak? Ngalir aja. Termasuk bercandanya di sana kah, ngalir aja. Terus kalau mentok terus bingung lagi mau ngomong apa lagi nih ya. Diam semua. Saling pandang aja. Serius mengalir aja. Kenapa? Karena Anda hanya perlu membiasakan diri aja. Membiasakan diri. Contoh nih, saya juga kadang ya dengan orang tua saya ya. Orang tua saya kan udah cukup tua ya maksudnya ya. Kadang kalau saya berbeda pendapat sama mama saya misalnya, dia udah mulai wajahnya begini. Lari kemana-mana gitu kan. Terus saya bisa gini, Ma, ngikutin aja wajahnya gitu. Artinya apa? Balik lagi, connect gitu. Nah, karena saya mengerti, makanya saya lakukan itu. Ya. Tapi dulu kalau saya nggak mengerti, dia gitu, sudahlah, udah juga, gue tinggal juga gitu kan, gitu ya. Tapi itu tidak menghasilkan orang ngobrol. Tahan aja, situ. Nanti kalau anaknya bilang gini, Ma, kita mau ngapain ini? Iya. Kamu tahu ya kalau mama jadi kayak bingung juga ya mau mulai dari mana ya. Ngalir aja karena itu otentik. Kenapa anak-anak alfa ini perlu ngelihat Anda otentik tidak? Dia mencari makna, ingat itu selalu. Dan dia inspiring. Jadi dia akan lihat Anda otentik dan itu yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang. Mencari orang yang otentik. Bukan yang mengada-ngada. Sok dewasa, sok apa. Udah gak usah mikirin itu. Nanti dia ketawain Anda, ya Anda ketawa juga aja. Apa tuh yang ada di pikiranmu? Nah, mama diketawain, disenyumin tadi. Gitu. Ngalir. Ya habis, mama kayaknya gini deh, gini. Oh gitu ya kamu lihatnya ya. Apaan tuh yang kayak gitu tuh, coba terusin ngomongnya lagi. Dengerin, ngalir. Terus gak usah lama-lama Bu, 30 menit aja. Nanti besok lagi nyambung, lama-lama baru nanti berkembang jadi 1 jam. Misalnya Anda tetap 30 menit, udah deh ya, habisin, udah. Sekarang kita acara bebas, kamu masuk kamar lagi kah atau mau apa gitu misalnya. Atau bantu ini atau apa. Nanti mereka gini, kok cepat sekali sih?
Nanti mereka yang merasa waktunya kok cepat sekali 30 menit itu. Gitu. Nah, jadi ngalir aja. Kalau Anda nanya begini, seolah-olah jadi tugas. Nah itu tuh orang milenial. Apa tadi? Guiding kan tadi? Mana ya? Mundur. Mana tadi? Ini. Depan. Oh, ini ya? Iya itu. Ini kan. Nah, muncul kan gitu. Iya Ibu silakan kalau Ibu mau ngalir ini namanya ngalir udah. Ngalir ya maksudnya kita nggak perlu waktu tertentu kan, nggak usah harus waktu tertentu kan. Maksudnya kita lagi makan kadang ya kita udah ngobrol gitu. Apa kita perlu waktu tertentu dengan semua anak gitu? Ada yang tidak tertentu, ada yang dibikin tertentu. Boleh di apa sih kalau lesehan boleh. Oh kasur pun boleh juga. Ya, nah yang nanya ini generasi apa? Generasi Duduk apa enggak? Y. Sama ya? Iya, menarik ya. Oke. Kenapa perlu guidance terus? Takut salah, itu jawabannya. Kenapa generation Y atau millennials itu sering takut salah? Dia dibesarkan oleh generation mana? Antara baby boomer sama generation X sih. Kalau ada generation X yang usianya juga tahun lahirnya 64, 65 itu ya. Itu kayaknya anaknya masuk ke milenial. Ada juga, ada yang memang di boomers. Iya, jadi ada X, ada boomers. Nah X itu apa? Suka komentar saudara, X. Saking kreatif kan, jadi ini diginiin aja gini, terlalu gitu ya, ada juga gitunya ya. Terus spiritnya apa tuh mesti bisa, pasti bisa tuh suka begitu tuh. Jadi akhirnya generation Y kena tuh, mesti guidance, mesti apa begitu. Ibu tadi jadi udah terjawab ya Bu ya? Ibu tanya, ya. Oke, kita break dulu, toilet break 5 menit, Ya. kemudian kita kembali ke sesi 2 ya. Yes. Oke, thank you Bu Sharon. Cepat kita toilet break 5 minutes.
Ya, baik, kita mau lanjut dengan sesi 2 ya teman-teman. Mari kita silakan kembali ke tempat duduk. Kita mau mulai ke sesi kedua. Bu Sharon silakan. Ya. Oke, baik. Ya mau ke toilet masih bisa ke toilet aja ya, saya langsung ngomongnya. Kalau nggak salah tadi Semulina kasih tahu sampai jam 3 ya doang ya. Oke, waktu kita tinggal 30 menit, saya akan cepet-cepetan ya. Nah, nah sekarang saya minta Anda observasi ini ya. Lihat, prefer to communicate artinya dia lebih memilih berkomunikasi dengan koleganya atau orang lain itu dengan cara apa? Nah itu loh ya, dengan cara apa. Nah kalau gen baby boomers mulai dari sisi sini, Anda lihat karena zaman dulu masih banyak sudah mulai ada email, jadi itu terpengaruh, tapi mereka lebih banyak 87% face to face meeting. Oke, perhatikan nih ya, perhatikan. Nah, face to face meeting Anda lihat dari generasi ke generasi menurun atau naik? Menurun. Kenapa? Karena lebih memilih ada cara lain. Oke, untuk meetingnya, apalagi dengan zaman udah ada Zoom dan sebagainya. Maka berubah memang. Tetapi pertanyaan saya, walaupun menurun, Anda lihat masih di atas 50%? Masih. Kenapa generation A nggak ada di sini? Karena belum ada penelitiannya. Nah itu aja deh, belum sampai ke sana. Oke? Nah kalau masih ada di atas 50%, artinya apa? Artinya tidak drop banget. Artinya apa? Manusia tetap butuh interaksi, ketemu. Nah sekarang Anda tolong analisa sampai yang ke bawah, cara yang paling bawah nih. Selain face to face, email dan phone call. Oke? Herannya kalau Anda lihat, phone call pun 41%, tidak drop banget. Apa maknanya saudara? Apa maknanya? Kalau Anda lihat, satu, makin face to face itu bukan lagi sebagai pilihan satu-satunya di dalam berinteraksi dan berkomunikasi, maka memang ada alternatif lain yang mengambil porsi juga. Oke, itu satu. Kedua, walaupun ada porsi lain atau cara lain platformnya untuk berinteraksi, tetap cukup tinggi orang pengen ngobrol. Nah itu tuh yang Anda mesti lihat. Ya kan? Ini 41% nih. Cukup tinggi, dia tidak 20% gitu loh. Jadi apa yang saya mau ngomong adalah manusia pada dasarnya ciptaan Tuhan itu adalah social brain. Itu prototipenya, itu rancangannya, itu desainnya, nggak bisa ditawar-menawar. Social brain, otaknya itu selalu mencari orang. Mencari relasi. Relasi. Anda kalau mau tanya lagi, kenapa diciptakan begitu? Tanya sama Tuhan. Ya, saya nggak bisa jawab tuh, karena saya bukan Tuhan. Saya nggak mau sok bisa menjawabnya, karena saya bukan Tuhan. Ya. Ada yang bilang karena Tuhan sendiri adalah Allah Trinitas. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Oke. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, memang pada dasarnya Tuhan setiap hari bergaul dengan manusia itu, ngobrol. Ngobrol. Nah itu tuh ya. Jadi ngobrol itu penting dibiasakan. Ngobrol melatih orang untuk pay attention ke orang lain, bukan hanya ke dirinya sendiri. Ngobrol membuat kita belajar pengen tahu seseorang, pengen kenal. Karena kenapa? Jiwa manusia itu sendiri pengen sekali untuk dikenal dan diketahui. Kita menderita kalau nggak ada orang yang kenal, paham kita. Kenal itu artinya paham. Paham diri kita. Itu. Oke? Nah jadi kalau Anda lihat ini, yang saya lihat menarik sekali, walaupun ada alat berbeda-beda dan sebagainya, tapi tidak jomplang turun.
manusia tetap membutuhkan selalu interaksi. Dan saya percaya generation Alpha pun demikian. Malah Alpha, dia mungkin akan mempertanyakan apa makna saya dengan kamu berteman. Itu bagi mereka lebih lagi. Ngobrolan ini maknanya apa? Kenapa kamu dengan saya kalau berteman ngobrolan kita isinya cuman ini? Apa sih maknanya? Kalau enggak ngapain gua ngobrol? Mungkin juga akan ke sana. Ya, ini penting nih. Jadi sering-seringlah kalau ngobrol sama anak Anda sedang memberitahu sesuatu pakai cara memberitahu, bukan ngobrol, memberitahu, nasihat atau apapun, izinkan anak itu akan bertanya dan dia pasti bertanya. Emangnya kalau begitu mesti begini-begini kenapa sih mah? Ya, jangan lelah menghadapi pertanyaan mereka. Ceritakan value yang Anda punya, itu kesempatannya. Apa value yang Anda punya? Kenapa itu? Kenapa? Karena mereka pun pengen kenal papa mamanya dengan lebih dekat. Seperti apa orangnya? Hidupnya melewati apa ya? Kenapa dia sangat cemas kalau yang begini ya? Kalau yang begitu kok enggak ya? Nah, kesempatan untuk membukakannya. Maka berarti tantangan yang Anda butuhkan adalah sebagai anak Tuhan, Anda perlu dekat dengan Tuhan untuk punya value-value makin diasah oleh firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat Anda gampang menceritakannya. Kalau enggak, Anda juga bingung. Apa ya? Nggak tahu. Pokoknya cuma pendeta kasih tahu begitu. Ya iyalah kok pendeta yang kasih tahu begitu baru. Anda ngalamin apa? Karena itu yang ingin didengar oleh generasi Alpha. Anda ngalamin apa juga dalam hidup? Pernah pengalaman apa sama Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan ngomong apa sama Anda sampai Anda taat? Kapan Anda memberontak? Ceritakan. Terus kalau memberontak terus apa efeknya? Anda pernah belajar dari hidup, pernah salah apa atau hilaf? Ceritakan. Anda gak perlu mengatakan menyesal, tapi Anda hanya bilang berkata, shame pun, rasa malu pun, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Papa dengan mama udah gak ada rasa malu dalam hal itu. Udah diberesin Tuhan. Tuhan udah terima. Sehingga waktu menceritakannya pun, anak bisa melihat Anda tetap mencintai harga diri Anda karena sudah diperbaharui Tuhan. Dan itu akan hidup banget di dalam hati mereka. Nah sekarang, ini tadi saya udah nanya observe-nya apa. Nah sekarang bagaimana kita itu membangun engagement-nya, connection-nya dengan generasi Alpha. 1, biasakan ajari mereka kritis berpikir. Sehingga kenapa? Karena zaman ini zaman digital yang tadi itu loh. Lalu zaman AI, maka tadi di remaja saya putarin video BBC terbaru, 2 hari lalu baru dirilis. Itu tentang AI psikosis. Orang mengalami psikosis karena AI itu. Kisah nyata, ada kasusnya di video itu. Pendek tapi terang benderang banget. Dan di situ butuh sekali generation Alpha ini disiapkan untuk punya critical thinking. Kenapanya hoax? Gimana membedakan? Masuk akal ngomongan orang, rasionalnya bagaimana atau tidak? Oke. Jadi anak diizinkan belajar punya discernment. Nah ini penting nih, dalam pertumbuhan rohani, discernment itu artinya mampu membedakan, peka dengan perbedaan roh, mampu membedakan yang buruk dan tidak, yang palsu sama yang asli, yang jebakan sama yang tidak. Ini tantangannya. Harus punya discernment. Kekritisan berpikir itu awal. Jadi di dalam kekritisan berpikir pun mereka belajar apa yang namanya boundaries, menghargai perbedaan orang lain punya kehendak atau pilihan. Lalu mereka juga karena kecenderungannya suka mencari makna dan mencari sesuatu yang kreatif, maka mereka adalah orang-orang yang punya thinking out of the box. Jadi itu peluang sebetulnya.
Nah yang kedua, communication-nya two ways. Sediakan selalu bercakap-cakap, ngobrol. Itu dua arah, jangan satu arah. Satu arah itu cuma pemberitahuan kalau itu pengumuman misalnya. Nanti jam 3 kita baru berangkat ya, nah itu pengumuman boleh, itu satu arah. Ya. Hari ini kita mau kemana, itu pengumuman boleh gitu ya. Jadi biasakan interaktif, jangan bilang aduh gue gak punya waktu. Ini kesempatannya, waktunya tuh di situ. Nah berikutnya, kalau berkomunikasi jangan terlalu belepotan kemana-mana, ini perlu latihan. Kenapa? Generasi alfa lebih senang pragmatis tadi. Jelas, tapi padat. Jangan yang awang-awang, ini ya apa enggak ya, itu mereka gak suka. Jelas, ya karena kita nanti gini-gini. Clear, jangan berdiri di kaki yang gak jelas. Ini apa ini? Ya nanti baru lihat. Nanti baru lihat berarti unpredictable lagi. Anda sedang memicu sesuatu di situ. Unpredictable lagi. Kecuali Anda bilang, kita rencananya sih begini, tapi nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, berarti Anda sedang mempersiapkan dia punya resiliensi terhadap unpredictable. Nah itu boleh. Tapi kalau Anda orang yang tidak bisa membuat keputusan karena selalu ragu, bagi generasi alfa itu problem. Apa ini? Tegas. Ya apa enggak? Ini kenapa? Kalau yang ini kenapa? Nah itu tuh yang mereka butuhkan. Pesannya brief, singkat tapi solid. Nah apa peluangnya? Saya mau kasih sedikit ya. Peluangnya biasanya singkat tapi solid dan dalam, itu puisi saudara. Itu kenapa lagu hymn itu singkat tapi dalam, padat. Jangan buang lagu hymn dari generasi alfa. Banyak kisah cerita di sana, makna. Hidupkan kembali. Sekolah minggu, biarpun sekolah minggu. Nyanyikan stansa 1 dulu, enggak perlu stansanya harus 3. Kalau kebaktian umum kan gitu, stansanya sampai 3 kali. 1 stansa aja enggak apa-apa untuk sekolah minggu. Tapi mereka sudah terbiasa dengan puisi. Karena puisi itu singkat tapi dalam, padat maknanya. Itu. Izinkan mereka pun boleh membuat kalimatnya sendiri, lalu pasang di rumah. Ini pendapat saya. Ya. Collaboration, kerjasamalah. Karena itu tadi ya, yang mana tadi itu ya? Kita mundur lagi. Mana tadi itu ya? Yang ini ya. Co-creator. Mereka itu co-creator. Jadi menciptakan kembali. Ya. Jadi izinkan anak-anak itu memang memainkan kesempatan diasah di situ tuh. Menjadi co-creator. Kolaborasinya bagaimana? Gaya kepemimpinan mereka sudah berbeda, inspiring. Mereka enggak harus yang leading di depan kah atau apa. Mereka tinggal keluarin kata-kata tertentu. Nah ini sebuah peluang, kata-kata. Nah kalau bicara kata-kata, saya sedikit menyentil ya. Kalau kita kenal Tuhan Yesus disebut siapa sih? Good. Tuh ya. Mandarin dikit, cuman tahu itu doang ya. Udah bener ya. Firman itu apa? Firman jadi daging, Yohanes 1. Firman itu apa? Kenapa Amsal itu bunyinya semua tentang hikmat kata-kata? Kenapa di Amsal itu mengingatkan hati-hati dengan bujuk rayu? Wanita itu simbol, oke? Wanita bukan berarti betul-betul literal, nanti wanita bisa literal itu simbol ya. Simbol berarti apa? Sebuah ya keyakinan, pemahaman. Itu tuh maksudnya. Hati-hati dengan licinnya rayuan begini. Kata-kata semua. Filsafat dunia membicarakan apa? Gampangnya kita keikut. Hati-hati. Nah jadi anak-anak itu diingatkan, ini kesempatan menurut saya sih alfa ini. Gimana kata-kata, firman, hidup itu adalah bukan menghipnotis yang buruk
terjadi. Tapi yang mengarahkan anak itu melihat keindahan Tuhan di sana, mengalaminya. Kenapa saya pakai kata hipnotis? Karena banyak orang tua nggak sadar, dia ngomong kata-kata tertentu seperti ramalan buat anaknya dan itu terhipnotis, anaknya jadi begitu betul. Baru beberapa hari yang lalu, ada yang mengatakan sampai ngomong ke saya gini, waktu saya kecil Bu, bukan kecil yang benar-benar kecil, sudah mulai remaja awal, saya kedapatan masturbasi. Mama saya melihat, dia marah, dia bilang begini, kamu kalau masih melakukan gitu nanti kamu sakit. Ibu tahu nggak setelah dia ngomong begitu, besoknya saya sakit Bu berapa hari, benar-benar sakit. Dan apa yang berefek ke dia, usianya dia sudah seperti usia saya. Dia mengatakan apa? Dia selalu kecil hati, takut kalau ketemu mamanya. Kalau sudah ngobrol apa, dia takut itu pengalaman trauma itu. Kalau mamanya ngomong apa akan jadi kenyataan. Dia mau menghindarinya. Saya bisa bayangin kalau seorang anak menghindari Anda hanya karena takut Anda ngomong apa itu jadi kenyataan. Karena sedang terhipnotis tuh anak. So kata-kata itu penting sekali, adalah firman hidup itu memberi kehidupan, bukan memberi kematian. Memberi perubahan, kecerahan akan arti hidup dan diri. Itu yang mesti kita katakan. Nah itu tantangannya, karena dunia ini sudah buruk, saking buruknya banyak yang selalu membuat kita harus takut. Gampang sekali kita jadi takut. Apalagi generation yang baby boomers dan builders tadi, yang hidupnya banyak sekali krisis. Itu tuh punya rasa takut lebih besar banyak, saudara. Ya, jadi orang tua saya tuh punya pengalaman hidup banyak yang penuh dengan rasa takut. Jadi saya bisa mengerti. Ya. Saya mau ngomong ke sana ya, penting. Nah sekarang, waktu kita sisa 15 menit. Something unpredictable also happening terjadi saat sekarang ini loh. Ini baru saya dengar, itu sumber YouTube-nya, kalau saudara nanti boleh dengarkan. Dia diwawancara sama Renal Kasali, seorang ahli budaya yang pengarang novel, karena dia di bidang sastra. Membuming sekarang, menjamur, banyak yang membeli buku novel. Pertanyaannya kenapa? Buku loh, bukan e-book loh, buku. Sampai sudah cetakan keberapa lagi. Ada apa ya menjamur? Saya melihat ini sesuatu yang ajaib berhubungan dengan kata-kata. Begitu banyak anak-anak generasi muda sekarang merindukan membaca makna, kisah, apa di balik itu, kehidupan, arti jadi manusia dan sebagainya. Jadi hidupkan ini di dalam gereja, biasakan di dalam keluarga, di sekolah minggu munculkan itu. Jangan kata-kata yang kepleset. Nanti kamu ini, nanti, waduh nanti ini, nanti itu, ramalan-ramalan yang gak perlu. Nah kita perlu melatih itu, membiasakan. Gak bisa enggak, oke? Tapi ini unpredictable juga. Nah sekarang saya mau masuk sebelum slide berikutnya, nanti yang terakhir ini, yang kedua yang terakhir. Apa tantangan generasi, tiap generasi untuk bisa berinteraksi, engage dengan generasi yang lain? Apa tantangannya? Ketika tiap orang merasa generasinya lah yang paling hebat. Ketika generasinya berkata sayalah yang paling happy. No. Hidup ini gak ada kok sebetulnya yang true happiness kecuali di dalam Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Jadi ini dulu nih challenge-nya, hilangkan mindset itu. Zaman kita dulu ya, kita lebih begini ya, ini gak ada lagi yang kayak gitu tuh. Tantangannya itu. Gencatan senjata. Nah itu bahasanya saya. Apa proses perkembangan manusia itu sebetulnya seperti apa sih?
proses perkembangan manusia. Proses perkembangan manusia khususnya remaja dari sudah kapan itu dekade. Yang harus kita lihat sekarang yang terjadi adalah prolonged adolescence. Ini jadi perhatian saya. Prolong itu apa? Tidak selesai. Remaja terus sampai umurnya sudah 50 pun masih kayak remaja. Itu maksudnya. Tidak selesai proses perkembangan remajanya dia. Gak tuntas. Tuntas itu artinya apa? Dia benar-benar udah dewasa. Mampu bertanggung jawab. Mampu mengakui kalau dia salah. Itu orang yang bertanggung jawab. Ya, mampu mengelola apapun perasaannya dan pikirannya. Tanpa harus menyalahkan. Itu namanya dewasa. Nah, remaja itu berubah. Tahun 1990 psikologi itu masih mengatakan bahwa remaja itu selesai umur 18. 19 sudah usia dewasa awal. Tapi berubah setelah itu. Remaja sampai umur sekarang ini, sampai sekarang ini. Umur sampai 25 tahun. 24-25 tahun. Itu usia remaja. Mulainya pun lebih cepat. Dulu tahun 90 tuh psikologi. Mulai usia remaja kapan? 13 tahun. Sekarang 10-11 tahun. Selesainya lama, mulainya cepat. Jadi itu yang disebut dengan panjang. Ada apa? Nah, itu pertanyaannya kan, ada apa dengan dunia? Kenapa orang lambat dewasa lebih cepat matang secara fisik? Matang secara fisik ya. Jadi untuk girls, anak perempuan itu lebih cepat menstruasi, ya. Anak laki-laki lebih cepat mimpi basah dan akil balik gitulah ya. Nah, ada apa? Kenapa lambat selesai? Itu tuh. Jadi ini yang kita melihatnya bahwa ada sesuatu dengan generasi di mana kita harus melihat, kalau saya nih pakai pemahaman yang saya renungkan sendiri secara pribadi, saya melihatnya adalah manusia makin menjerit. Mirip kayak dulu zaman Israel masih di Mesir itu, menjerit, teriak sama Tuhan. Ini bahasanya menjeritnya lain. Mereka menjeritnya dengan cara apa? Addiction berbagai macam. Oke. Kehidupan mereka jadi tidak menentu, lambat dewasa, masih terus minta. Karena jeritan mereka adalah I need you. Papa, I need you. Mama, tapi where are you? Itu tuh. Ngobrol, pengalaman ngobrol kayak gak ada. Gimana ya ngobrol? Oh banyak orang itu bingung. Gimana caranya ngobrol Bu? Sebetulnya itu gak perlu diajarin sebetulnya. Ngalir aja, kalau saya pakai jawaban gitu aja sih. Karena nanti akan bisa tuh. Ngalir aja, belajar dengar, belajar otentik. Selesai. Kalau Anda masih tidak mau otentik, memang tidak bisa ngobrol. Penuh agenda, gue harus jaga image. Karena aku mamamu, karena aku papamu, karena aduh, itu tuh yang menghambat. So what does developmental process look like? Itu tuh yang jadi catatan sekarang buat generasi alpha. Sehingga apa? Mereka belum sekitar maksimum umur berapa nih kalau dari tahun 2010 dengan 2005? Maksimum berarti 15 tahun kan? Nah, ini punya kesempatan remajanya saya berharap tidak sampai kelar lagi sampai 25 tuh kepanjangan itu. Boleh enggak alpha generation punya kesempatan itu menjadi lebih cepat juga dewasa seperti yang mestinya. Itu sebabnya banyak generasi baru yang menikah, ya generasi baru, generation Z sama milenial yang baru umur 25 menikah tapi nggak matang. Ya, saya mau ngomong apa adanya aja lah, ya, karena memang hasil research begitu. Ya. Nah kesempatan nih generation alpha, hidupkan makna, percakapkan kata-kata yang membangun karena itu yang paling penting buat mereka. Menemukan arti menjadi manusia. Kasih mereka banyak puisi, lagu yang berbentuk puisi, himne, gereja hidupkan. Sehingga kata-kata lagu itu enggak hanya, apa sih ini artinya cuma gini doang. Bukan salah, tapi enggak ada gimana sih ngomongnya ya, kayak orang makan tuh kan
ih aduh sedapnya ya, ini rasanya macam-macam gini-gini, aduh rasa kaldunya kental banget ya. Itu deh kira-kira gitu deh. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang. Oke, saya berhenti dengan menutup ini. Habis ini kalau ada yang mau tanya masih ada 5 menit ya, 6 menit. Kok nggak jalan ya? Kok nggak jalan? Bisa dibantu? Bisa dibantu di atas mengoperasikan, pencet ke slide berikutnya. Kok nggak jalan juga? Dia kayak freezing gitu. Yang oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya itu cuma mau bicara true presence. Kenapa saya pakai kata ini? True itu benar. Presence itu kehadiran. Waktu Anda sedang berinteraksi dengan Alpha Generation, hadirlah benar-benar. True artinya nggak ada dibikin-bikin. Nggak usah dibikin-bikin. Saya tadi salaman dengan beberapa anak remaja di yang bahasa Inggris karena jumlahnya lebih sedikit. Berasa banget waktu salaman. Saya kan udah terbiasa ya, salaman itu sudah deteksi orang ini ngalamin apa. Oke. Jadi dari ototnya apa gitu ya. Aduh, ini ada beberapa anak yang aduh, kenapa? Ada apa? Kok cemas banget ya? Tegang kayak duh. Apa gitu ya. Kita perlu untuk apa adanya yang betul-betul mau konyol gak apa-apa. Dilihat, itu tuh yang kita butuhkan sekarang. Kenapa? Kalau kita ingat Alkitab sendiri berbicara ya. Kisah-kisah di Alkitab. Semuanya terang benderang apa adanya dan tidak perlu malu. Kristus sudah menyempurnakan semua. Itu sebabnya kita butuh Dia. Kayu salib itu. Gak perlu malu. Bayangin Alkitab kita pernikahan. Generasi turunan Kristus aja ada yang wanita yang apa, ada yang janda, ada yang macam-macam. Kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa 12 murid ada satu pengkhianat? Kenapa Tuhan izinkan itu? Ada yang gak sempurna. Ada yang tidak bisa, kita harus mesti kontrol sedemikian. Tuhan aja gak pakai cara itu saudara. Kalau dia mau bisa. Semua muridku 12 tuh kudus, suci, orang gitu. Enggak saudara. Yang direkrut itu orang-orang yang mulut besar kayak Petrus. Yang pengecut. Macam-macam, tapi itu yang kita mesti lihat dengan cara pandang yang benar. Bahwa di dalam chaos Tuhan akan atur. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan. Terima kasih Bu Sharon. Sekarang kesempatan bagi kita yang mau bertanya. Sesi 1, sesi 2 silahkan. Yang mau bertanya oke. Siang Bu, Ya, siang. saya bersyukur bisa ikut seminar ini. Ya. Sebelum ikut seminar ini mungkin saya ada kepikiran tuh how to engage with Alpha Generation tuh sepertinya kami-kami ini yang baby boomers, X, mungkin akan Ibu ajarkan untuk kita lebih high tech lah apalah supaya enggak gaptek gitu ya. Tapi saya bersyukur kita harus berinteraksi gitu ya dengan generasi apapun dan Ibu mention tentang ngobrol. Lalu tadi saya cuma ada kepikiran nggak usah ngomong kids, tapi kita yang parents mungkin ada kendala husband and wife berasa you kan introvert, I extrovert. Iya, jadi I extrovert, I can talk more. Jadi intro ya they have ya mereka punya ini sendiri bahwa I cannot talk more. Jadi tidak mungkin bisa ngobrol. Nah, mungkin Ibu bisa kasih masukan, actually kan mau intro, mau ekstro, kita bisa ngobrol, berinteraksinya tuh
bagaimana? Oh, pertanyaannya keren nih, keren banget. Simple nih, tapi ya. keren. Good banget pertanyaannya. Extrovert, introvert bukan ditentukan satu lebih bawel, satu enggak. Bukan. Kalau berbicara lagi tentang tipikal kepribadian, kita pakai teorinya Jung aja yang tadi Ibu sebut itu termasuk extrovert, introvert. Lalu ada intuition sama sensing, lalu ada thinking, feeling, ya, misalnya seperti itu. Ada judging, perceiving, ya. Maka orang yang extrovert itu bisa diem, Bu. Kayak saya nih sebetulnya naturalnya extrovert. Tapi orang kadang-kadang bisa lihat saya seperti introvert. Pada saat saya sedang diam, saya lihat apa, saya nggak mau banyak bicara. Karena yang sedang bergerak di situ adalah intuisi saya. Saya sangat ingin membaca sesuatu di situ. Ya. Nah, kadang juga orang salah berpikir tentang feeling dengan thinking. Ya. Jadi terbuka tertutup itu bukan extrovert introvert. Banyak orang extrovert banyak ngomong tapi sebetulnya tertutup. Jadi arti tertutup itu dengan terbuka adalah seberapa dia bisa menerjemahkan dirinya untuk dia utarakan. Makin dia nggak bisa menerjemahkan dirinya itu tertutup. Makin dia bisa menerjemahkan, menceritakan dirinya seperti apa pikiran perasaannya itu terbuka. Jadi bukan penentunya itu karena dia extrovert dan introvert. Nah, lebih kepada energinya. Itu yang pertama. Ya. Nah, lalu harus Anda, ini nanti jadi panjang itu jam 3 semua. Pertanyaan gede, katanya ada yang mau bersihin ruangan gitu. Jadi gimana nih? Lanjut. Berapa menit? Sampai betul-betul tuh harus selesai? 5 menit lagi boleh? 10 menit. 5 menit lah ya. Oke. Jadi ada orang yang senang menciptakan percakapan karena pengen dengar orang berpendapat karena dia extrovert thinker, bukan introvert thinker. Orang introvert thinker tuh kayak saya introvert thinker. Saya mampu mengelola pikiran itu tanpa saya harus selalu orang lain dulu ngomongin baru saya berpikir. Artinya distimulasi baru saya berpikir. Enggak perlu. Saya bisa menstimulasi diri saya sendiri. Nah, ada orang jenisnya kayak teman saya tuh, tipe thinking, tapi dia extrovert thinking. Sehingga kalau dia ngobrol sama saya lah yang menstimulasi dia, menginspiring untuk dia baru dia berpikir. Ya. Jadi yang kata lain, orang ini makin berbicara kalau dia mendapatkan rangsangan, ajakan, colekan, gitu loh ibaratnya, dicolek lah oleh orang yang memang lebih ke introvert thinking. Extrovert thinking itu dia harus dicolek dulu baru dia gitu. Nah, ini kompleksnya manusia. Ya. Terus belum lagi dia kalau introvert intuition sama extrovert intuition. Nah, saya pakai contoh gitulah ya biar lebih enak ya. Saya tipe extrovert intuition, bukan introvert intuition. Nah, kalau extrovert intuition berarti saya butuh ngelihat sesuatu baru saya mulai terproses intuitionnya. Saya perlu nonton film, saya dapat intuition apa, baru jalan. Sedangkan orang yang introvert intuition itu nggak perlu begitu dia udah mulai muncul. Maka orang-orang yang terlalu kita sebutnya terlalu selektif tahu ya, terlalu pilih-pilih dengan siapa dia lebih bisa berteman dan tidak, itu orang introvert intuitif, bukan extrovert. Maka saya lebih bisa gaul sama siapa aja karena saya extrovert intuition. Jadi yang kata lain, orang-orang yang introvert intuition itu lebih sedikit temannya karena dia terlalu pilih-pilih. Maka dia kelihatan tertutup kan? Dia baru ngomong kepada orang-orang ini aja baru dia bisa ngomong. Orang lain dia ya biasa aja atau ngomongnya yang cuman general doang tapi nggak banyak. Jadi kompleks manusia itu sebetulnya. Jadi itu yang kita perlu sadari. Jadi bukan serta-merta hanya extrovert introvertnya aja yang dilihat seperti itu doang, enggak. Jadi keliru. Kalau kita bilang extrovert lebih bawel dari introvert. Enggak. Gitu. Nah, saya kalau sudah begini itu bawel. Karena yang jalan thinking saya tuh.
introvert thinking, ini muncul ini ingat, ini saya mesti ngomong gini, itu bawel di situ. Tapi kalau sedang duduk-duduk kongko-kongko, saya akan lebih diam dulu. Karena saya mau baca. Nah, intuitif saya bergerak dulu. Saya mau ada rangsangan apa untuk saya bisa melihat apa nih, gitu. Nah, kira-kira sebetulnya itu ya Bu. Jadi ngobrol bukan karena extrovert introvert doang jadi penghambat. Enggak. Kenali kesempatan. Suami lebih diam kalau saya mulai membuka percakapan apa. Tapi kalau siapa membuka percakapan apa, dia kok bisa ngomong. Nah itu mesti saya yang observasi, saya mesti merenungkannya. Oh berarti ngobrolan ini membuat dia lebih diam kenapa ya? Nah Anda boleh tanya sama dia supaya lebih mengerti. Nah mungkin dia jaga perasaan Anda bisa jadi, biasanya suami sama istri gitu ya, terlalu jaga perasaan satu sama lain, dia nggak mau ngomong jujur. Nah kalau jujur ngomong terbiasa, gue gak tertarik dengan lu ngomongnya itu. Nah jangan tersinggung, ada banyak orang yang tersinggung kan. Hah gitu ya, kalau ya wah ribut yang gak perlu gitu. Nah, semoga terjawab ya Bu. Oke, waktunya udah habis. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Terakhir ya Bu ya, boleh ya satu ya. Oke. Bu Sharon, Ya. saya tertarik dengan screenagers ya, sama screamagers gitu. Di dalam posisi sebagai baby boomers dan juga sebagai nainai, kungkung gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam kebutuhan mereka, kebutuhan generasi alfa? Boleh memainkan kalau anak cucu-cucu mengunjungi Anda ke rumah, hidupkan aja bahwa di rumah ini ada sebuah kebiasaan apa. Mengapa? Karena anak-anak itu perlu mengenal, cucu-cucu ini perlu mengenal. Oh nai-nainya ini baby boomers ini kayak begini. Gitu. Misalnya selama makan, kan gini nih, ada yang selama makan gak boleh ngomong. Ada tuh, heran saya. Ada serius. Salah satunya saya ingat sekali. Saya waktu masih kecil makan itu, kalau saya ngobrol sama koko saya, mama saya negur, makan jangan bicara. Ada efeknya ke saya? Enggak. Ada saudara efeknya. Tapi karena saya sudah mulai lebih banyak membenahi dan merubah, maka efeknya itu enggak tahu besar, tapi ada. Bawaan pertamanya tuh pasti mau diem dulu gitu loh. Jadi ada. Nah jadi itu yang perlu dinetralisir. Kenapa? Jadilah seperti Lois dengan Timotius. Ya. Jadi prinsip itu yang kita pegang, makanya kenapa indahnya di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu mengkoreksi kita gitu ya, nggak peduli kita generasi apapun. Nah jadi hidupkan itu kesempatan untuk bicara tentang value. Misalnya di rumah itu Anda punya apa? Lukisan kah? Apalah terserah, yang punya value apa, kisahnya ada. Ceritakan. Kamu tadi amati gak? Nai punya ini. Ada ceritanya loh itu. Hidupkan. Itu kesempatan. Nanti dia akan nanya, dia akan apa begitu. Cari makna, ini Nai mau nyampein apa sebetulnya. Di situ percakapan akan mengalir. Kayak gitu-gitu aja yang kelihatannya sederhana kecil. Ya, kenapa masuk di ruangan mana lepas alas kaki, ruangannya mana nggak apa-apa pakai alas kaki. Ada yang begitu. Ya, jadi ceritain apa tuh, gitu. Contoh ya, ya Bu. Disruption ya. Itu gimana menghandle-nya? Jangan dikontrol. Nah, kecenderungan baby boomers kan mau kontrol ya, sama mau yang direct. Nah, itu yang mesti Anda regulasi. Jangan direct. Biarin chaos, karena tadi saya sudah bilang, chaos itu akan nanti sendirinya akan muncul teraturnya. Kalau nai-nainya nggak tahan, ini ada ini, tinggal ngomong. Biasanya ya di rumah nai-nai kalau ada tumpahan makanan,
atau ada apa, Nainai biasanya segera pengen bersihin. Mau bantu Nainai enggak? Udah, offer. Mau, sini, pakai yang mana? Nah, kain lap pun kadang-kadang ada yang terlalu mau dikontrol. Kain lap yang ini untuk ini, kain lap yang jenis ini untuk yang mana. Ada tuh yang begitu. Saya ngomong apa adanya ya. Benar nggak? Benar apa benar? Tuh kan. Kenapa gitu kan? Sekali-sekali break that law. Hanya kain lap kok. Bisa beli lagi. Tapi Anda boleh jelasin nggak ceritain ke Alpha Generation? Ceritain aja karena itu value. Tapi Anda ngomong begini, ini kan saya, ini kan Nainai, ini kan Mami. Mungkin kau punya pandangan lain. Sertai dengan kalimat itu artinya apa? Kau bebas untuk menentukan punyamu sendiri. Tapi tidak ada salahnya menceritakan seperti ini saya. Karena itu otentiknya. Nanti kalau misalnya dia terus terang nembak, terlalu banyak khawatir Mami, terlalu banyak khawatirnya Nainai misalnya. Jangan marah, ngakui aja, iya. Gitu. Mengalir nanti jadinya udah. Itu sih, semoga terjawab. Oke. Thank you. Terima kasih Bu Sharon, kita berikan tepuk tangan. Jadi saya belajar hari ini banyak dari Bu Sharon. Jadi tidak ada generasi yang lebih unggul. Kita mesti ingat bahwa Tuhan kita lahir mungkin di generasi yang berbeda ya. Tetapi Tuhan menciptakan kita semuanya segambar dan serupa dengan Tuhan. Di mana kita butuh ada suatu relasi, ada satu komunikasi. Nah, khususnya generasi Alpha, mereka itu butuh inspirasi, mereka penuh dengan kekhawatiran, mereka perlu makna. Nah, kita jangan bosan-bosan untuk hadir dan bercakap-cakap, berngobrol-ngobrol dengan anak-anak kita. Oke, saya minta Lause Julius untuk tutup dalam doa. Terima kasih Bu Sharon sekali lagi. Ya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan telah mengirimkan hamba-Mu Ibu Sharon di tengah-tengah setiap kami dan kami boleh belajar banyak hal pada hari ini. Tolong setiap kami untuk mengasihi generasi Alpha, bahkan setiap generasi dapat kami kasihi. Sehingga kami boleh memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kami berada dan kepada siapapun kami berelasi. Kami berdoa kiranya Kristus terus-menerus mempersatukan kami dari setiap generasi, bahkan dari setiap zaman, setiap kami boleh bersama-sama bergandengan tangan bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi kesatuan tubuh Kristus. Berkati setiap kami, pulang dari tempat ini kami boleh melangkah dengan baik, memuliakan nama Kristus, terutama ketika kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Sharon sekali lagi, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih.